Proyek kerjasama kita bulan depan dengan Direktur John, kamu segera aturkan. Halo, Bos. Di tangan kamu sembunyikan apa? Nggak ada apa-apa, Bos. Chloe! Buruan! Bapau, Iya, Bos. jam kerja, kamu bukannya jaga pintu masuk, malah kamu makan bakpao di sini. Yang benar aja. Bos, perut saya benar-benar lapar. Lambung saya sangat sakit, Bos. Saya mau makan sedikit bakpao untuk mengganjal perut. Kamu bilang perutmu lapar, terus kamu makan di sini. Iya, Bos. Kantin di bawah perusahaan kita ada sayur, ada daging. Kamu kenapa nggak makan di sana? Malah makan bakpao di sini. Kering begitu, emang kamu bisa nelan? Saya nggak punya uang, Bos. Apa? Nggak punya uang? Aku kasih tahu kamu ya, ucapan kamu ini ngawur loh, omongan kamu tuh nggak benar. Perusahaan kita tanggal 1 awal bulan baru bagikan semua gaji karyawan. Saya rasa juga kamu baru ditransfer gajian. Terus sekarang kamu sudah nggak punya uang? Hari ini emang gajian, Bos. Tapi saya hanya dapat 2,5 juta untuk biaya hidup. Kakek nenek saya sedang sakit. Jadi saya harus mengirimkan uang ke kampung, Bos. Sekarang hanya ada sisa 500.000 untuk biaya hidup saya sendiri. Di kantin bawah sekali makan menagih kami 45.000, Bos. Sedangkan 500.000 ini harus menghemat selama sebulan. Dan saya benar-benar tidak mampu untuk makan di bawah, Bos. Apa katamu? Di kantin perusahaan bawah, kamu sekali makan bayar 45.000. Bagaimana mungkin? Di setiap kali aku meeting dengan semua manajer, aku selalu tekankan bahwa karyawan di perusahaan ini mereka lah yang paling capek dalam bekerja. Perusahaan itu belum bisa memberikan apapun. Maka dari itu, perusahaan kita memberikan karyawan itu tempat tinggal gratis, makan gratis. Terus kamu bilang, kamu terima gaji sebulan di sini bekerja hanya 2,5 juta di bawah UMK. Bener, Bos. Bentar. Ucapan kamu tuh dari tadi tuh nggak nyambung. Jelas-jelas semua gaji karyawan di perusahaan ini dibayar oleh Departemen Finance dan HRD. Kok bisa gaji kamu dibayar langsung oleh manajer Cici? Kok bisa? Jadi gini, Bos. Manajer Cici bilang kalau kami langsung ke finance mengambil gaji, itu sangat terlihat kampungan. Jadi dia sendiri yang mewakili, Bos, dan memberikan kami uang tunai. Manajer Cici ini benar-benar keterlaluan. Naga tebang, angsa putih. Hadir. Kalian panggil segera manajer Cici ke kantor saya sekarang juga. Siap, Direktur King. Bos, jangan panggil manajer Cici datang, Bos. Dia emang nggak suka sama saya. Kemarin dari proposal yang saya tulis itu katanya nggak bagus dan katanya Bos mau mendenda dia sebesar 200 juta, Bos. Kalau dia tahu, Bos tahu hal ini, saya bisa dipecat, Bos. Oke, kamu jangan nangis, jangan khawatir dulu. Saya adalah pimpinan di perusahaan ini. Saya pasti memberikan kamu keadilan dan saya pasti akan memberikan kamu penyelesaian yang baik. Sekarang kamu ikut saya ke kantor, oke? Iya, Bos. Silakan duduk, Dek. Makasih, Bos. Dek, kamu tenang aja ya, Dek. Saya sangat mengerti semua karyawan yang ikut saya bekerja di sini sangat tidak mudah. Jadi saya tidak mungkin membiarkan keringat kamu di sini jadi air mata. Iya, Bos. Lalu ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada kamu tadi di luar. Kamu bilang kamu nulis sebuah proposal untuk manajer Cici. Bener, Bos. Emangnya proposal apa yang kamu tulis? Proposal penjualan tentang tas. Apa? Proposal tas? Kamu yang tulis? Betul, Bos. Sebentar. Saya mau tanya ya. Kamu di sini kan job desk kamu sebagai security, ya? Kenapa kamu bisa menulis sebuah proposal yang begitu bagus? Bos, sebenarnya saya adalah lulusan Universitas Indonesia, Bos. Lulusan Universitas Indonesia? Kamu kan seorang mahasiswa yang berprestasi. Terus siapa yang memasukin kamu jadi sapam di sini? Manajer Cici yang bilang, Bos. Kata dia, kami semua orang dari desa harus memulai dari bawah dulu, melatih diri sendiri. Manajer Cici ini benar-benar keterlaluan ya. Dek, kamu jangan khawatir ya, tenang dulu ya. Apakah ini proposalnya? Ini adalah proposal tas yang diserahkan manajer Cici langsung ke saya. Coba kamu lihat. Iya, benar, Bos. Saya bergadang berkali-kali untuk menyelesaikan ini. Kamu yakin proposal ini kamu yang tulis? Saya yakin, Bos. Iya, Bos. Minggir.
Manajer Cici, kamu datang lumayan cepat juga ya kamu ya. Ada apa bos? Anda buru-buru manggil saya? Saya panggil kamu datang ke kantor saya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ya. Ada hal apa bos? Kamu buka matamu lebar-lebar ya. Proposal tas, siapa yang buat? Saya yang buat bos. Oh, kamu yang buat? Iya. Proposal ini ditulis sangat bagus. Kamu masih ingat gak waktu saya pernah ngasih kamu bonus 200 juta? Saya masih ingat bos. Uang 200 juta sebagai bonusnya itu saya pakai DP rumah. DP rumah? Bagus sekali ya. Oke, proposal ini produknya laris manis terjual ribuan pieces. Maka direksi kita memutuskan akan memberikan tambahan bonus komisi 50 juta. 50 juta bos? Iya. Terima kasih. Jangan terburu-buru dulu. Proposal ini kamu yang tulis kan? Bonus ini pasti akan jadi milik kamu. Kalau itu memang kamu yang tulis. Sekarang aku taruh di sini dulu ya. Oke, siang hari ini saya ada meeting penting dengan partner perusahaan kita. Ini produk perusahaan kita yang terbaru, tapi saya nggak tahu detailnya dan speknya. Saya minta tolong kamu jelaskan produk tas dengan detail spesifikasinya. Oke, bisa? Harus jelasin produk. Harus dong jelaskan. Bisa nggak? Bisa dong, bisa. Pasti bisa dong bos. Dengerin ini ya bos. Perhatikan baik-baik. Ini tas wanita. Dan ini sangat cantik. Dia memang kecil sih, tapi dia sangat berguna bos. Lihat ini resletingnya. Oh, dengerin bos. Dia sangat lancar ya, nggak ada putus-putus, nggak ada kesusahan. Terus kok talinya ada dua ya? Manajer Cici, sebagai manajer perusahaan ini, kamu jelaskan produk ini dengan kacau balau banget. Kamu mundur. Ganti orang lain jelaskan. Ayo, Desa Pam. Kamu bilang proposal ini kamu yang tulis kan? Bener bos. Saya kasih kamu kesempatan untuk jelaskan produk tas Nobelia ini. Ada bonus 250 juta yang saya sudah bayar 200 juta. Di sini masih ada 50 juta. Kalau kamu bisa jelaskan produk ini dengan benar, maka hari ini posisi manajer Cici biar kamu yang gantikan aja. Oke? Hah? Apa? Kamu di belakang berdiri yang benar. Jangan banyak ngomong. Ayo deh, kamu jelaskan. Kamu jangan khawatir, jangan takut. Jelaskan dengan berani. Saya mendukung kamu. Baik bos. Ayo, silakan. Ini adalah tas cantik wanita. Terima kasih penjelasanmu, Adik Sapam. Ya, penjelasanmu tadi sangat bagus. Sekarang saya sudah yakin bahwa proposal ini kamu sendiri yang buat. Oke, saya kasih tahu kamu ya. Mulai hari ini, kamu akan gantikan posisi manajer Cici di perusahaan ini. Oke? Bos, ini pasti ada kesalahpahaman. Apa? Saya yang salah. Proposal ini siapa yang tulis? Bos, proposal ini memang dia yang kerjakan, tapi dia ini bekerja di bawah saya, bos. Proposal ini dia persembahkan sama saya. Emangnya apa itu berlebihan, bos? Kamu nggak tahu malu ya? Orang lain yang tulis proposal harus persembahkan sama kamu. Orang lain, kamu tahu nggak? Siang malam dia tulis proposal ini. Susah payah. Terus kamu ngapain? Kamu hanya bisa merampok dan merebut prestasi orang. Ada bonus kamu ambil, ya. Ada tanggung jawab, ada salah, kamu main lempar ke bawah aja. Sebagai manajer, begini cara kamu mengelola perusahaan saya. Ini tiap bulan malah memotong gaji dia, memberikan gaji di bawah UMK. Bener gak? Benar, bos. Terus kamu bayar dia berapa gajinya? Perusahaan bayar berapa? Ya segitu saya bayar sama dia. Ngomong kosong! Perusahaan kita tuh nggak mungkin menggaji Sapam 2,5 juta di bawah UMK. Gaji dia, perusahaan jelas-jelas membayar 7,5 juta. Kamu hanya memberikan dia 2,5 juta. Sisanya kemana? Masuk kantong pribadi kamu. Hah? Bos. Apa bos? Ada satu hal lagi ya. Kapan kantin perusahaan kita menyuruh kamu menagih makan pada karyawan kita? Kamu menagih setiap mereka makan 45.000 satu orang. Karyawan perusahaan kita ada 300 orang. Kamu setiap bulan untung berapa uang haram di kantong kamu itu? Ayo ngaku! Bos, kamu bodoh ya? Mereka itu orang-orang desa. Dan Anda tahu, mereka itu makannya banyak sekali. 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok, 4 mangkok. 4 mangkok makanan, bos. Dan itu sangat pemborosan. Saya menagih uang makan pada mereka,
Itu demi perusahaan, bos. Anda tahu tidak? Udah. Kamu jangan pakai alasan dengan dalih kamu memperkaya diri kamu sendiri. Kasih tahu kamu ya, sebagai manajer perusahaan ini, harusnya kamu berlaku adil pada karyawan, memperhatikan dan melindungi mereka. Bukannya kamu malah mengambil keuntungan, meraup keuntungan dari mereka. Tahu nggak? Saya suruh kamu mengelola perusahaan ini. Begini cara kamu mengelolanya. Kamu terus menghina orang desa. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu, tanya orang tuamu. Mundur 3 generasi ke belakang. Siapa dulunya bukan orang desa? Tanpa orang desa, kamu makan apa? Tanpa orang desa, kamu minum apa? Tanpa orang desa, kamu bisa melihat pembangunan kota yang maju seperti ini. Pohon tinggi 1000 kaki. Jangan lupa akarnya. Orang berjaya, jangan pernah lupa asalnya. Kita ini berbuat manusia, bertindak. Kita jangan melewati hati nurani kita. Kamu baru saja datang tinggal di kota ini 2-3 tahun. Tapi kamu sudah menghina orang desa, orang kampung. Perbuatan kamu itu ya, sungguh menjijikkan saya. Saya itu malas bicara omong kosong dengan kamu lagi ya. Saya minta kamu ya, kembalikan gaji adik ini yang kamu potong. Uang makan dia yang di kantin yang kamu potong. Dan bonus proposal ini, kamu kembalikan juga hari ini. Semua ini adalah hasil darah keringat adik ini. Mati-matian bekerja. Kamu tidak berhak merampas dan mengambilnya. Tahu nggak? Sudahlah, bos ganteng. Sekarang perusahaanmu sudah besar dan hebat. Kamu mau menendang aku keluar dari sini? Wah. Ternyata kamu masih tidak sadar diri ya. Aku kasih tahu kamu ya. Hari ini kamu bereskan semua tanggung jawab kamu di perusahaan ini. Besok kamu nggak usah bekerja di sini lagi. Kamu dipecat! Hei bos, apa maksudmu? Kamu sudah memarahi aku juga. Dulu, waktu perusahaanmu masih sebesar biji-bijian dan sekarang sebesar biji mangga, kamu mau menendang aku keluar dari sini? Hah? Kamu sadar gak? Dulu aku yang sudah berusaha untuk kamu, berjuang untuk perusahaan ini. Ini namanya buang batu setelah burung mati, tahu tidak? Seluruh karyawanmu, aku yang mengelolanya. Kalau kamu mau mecatku, tidak ada yang akan mendukungmu. Lihat aja tingkahmu sekarang ini. Kamu masih pantas dibandingkan dengan keledai. Aku pikir keledai pun lebih hebat daripada kamu. Ada atau tidak ada orang yang mendukung saya, bukan kamu yang tentukan. Manusia itu berbuat. Langit melihat. Dan keadilan ada di hati manusia. Berbuat dan bertindak, itu harus pakai hati nurani. Sahabat King Kevin semua, apakah kalian setuju hari ini kalau saya memecat manajer yang berhati iblis hitam ini? Dan dia segera harus mengembalikan semua uang milik adik ini. Oke, lihat aja kamu nanti ya.